Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 124. Tidak jauh dari situ, pisau pendek muncul di tangan Jiang Song, dan pisau pendek itu menempel di leher putih Stella. Selama Jiang bergerak, Stella pasti akan mati. Jiang Song mengeluarkan ancamannya. "Gustav, kalau kau berani menyentuh kakak laki-lakiku, Nona Xia pasti akan mati." Pada saat ini Stella tidak terlihat panik sedikit pun. Sebaliknya dia justru menatap Gustav dari kejauhan dengan heran. Kenapa orang ini bisa sampai di sini? Apakah orang ini ada di sini untuk menyelamatkan dirinya? Stella melihat ke sekelilingnya, dan ketika dia melihat mayat-mayat mengerikan itu, matanya penuh dengan ketakutan. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh Gustav? Melihat Gustav tidak berbicara, Jiang Song melanjutkan. "Aku tahu kalau kekuatanmu sangat kuat. Tetapi karena kau muncul di sini untuk menyelamatkan wanita ini, maka sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Nyawa kami mungkin murah, tapi Nona Xia ini adalah putri bangsawan dari keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Kau pasti tahu siapa yang akan menderita kerugian kalau kau bertindak gegabah." Gustav tidak memiliki ekspresi apapun. Dia hanya menghela nafas dan berkata, "Kau seharusnya tidak menyentuhnya. Kau benar-benar tidak boleh menyentuhnya." Jiang Song mendengus dingin. "Nak, jangan bicara omong kosong di depanku. Berlututlah sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membunuh wanita ini." Tiba-tiba Stella berseru, "Gustav, jangan dengarkan dia. Dia tidak akan berani membunuhku." Ketika Jiang Song melihat kalau Stella sangat tidak kooperatif, wajahnya menjadi sedikit marah. "Wanita bodoh, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku akan langsung mematahkan lehermu." Setelah berbicara, dia semakin memelototi Gustav dan memerintahkan, "Lepaskan orang-orangku, lalu berlututlah. Cepat lakukan." Suara samar Gustav terdengar, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. "Kau mau membuatku berlutut? Apakah kau yakin?" Jiang Song baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Gustav sudah bergerak dan salah satu tangan Gustav langsung menggenggam leher master keluarga Jiang yang ada di depannya. Terdengar bunyi klik yang tajam. Dengan bunyi yang keras, leher master itu langsung dipelintir di tempat. Niat membunuh yang dingin seperti es menutupi seluruh lapangan. Mata Jiang Song menyipit. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia sudah mengancam Stella, namun Gustav masih bersikap acuh tak acuh. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, "Bukankah seharusnya orang ini takut kalau Stella Xia mati?" Gustav membuang tubuh master itu dan kemudian berjalan menuju Jiang Song selangkah demi selangkah. Meskipun Jiang Song memiliki sandera di tangannya, tapi dia tetap merasa panik saat ini. Momentum di tubuh Gustav terlalu menakutkan baginya. Dia hanya bisa menggunakan pisau untuk menyandra Stella dan mundur beberapa langkah sambil berkata, "Jangan mendekat. Kalau kau tetap mendekat, aku benar-benar akan membunuh wanita ini. Tidak peduli seberapa kuat kau dan tidak peduli seberapa cepat kau, tetap saja kau tidak akan bisa bergerak lebih cepat daripada pisau yang ada di tanganku ini." Senyum dingin tergambar di sudut mulut Gustav. "Benarkah?" Dan kemudian ki sejati keluar dari ujung jarinya. Ki sejati itu berubah menjadi panah dan melesat menembus langit. Panah itu melalui alis Jiang Song. Mata Jiang Song membelalak. Dia tidak menyangka kalau Gustav akan bergerak di saat-saat terakhir. Tubuh Jiang Song jatuh langsung ke belakang dan dia kehilangan nyawanya. Gustav melirik mayat Jiang Song dan berkata dengan ringan, "Kau pasti orang yang berbicara denganku di telepon. Padahal aku sudah memberimu kesempatan di telepon. Seandainya kau memilih yang pertama pada saat itu dan membiarkan Stella pergi, kau mungkin memiliki akhir yang berbeda.
tetapi sayangnya kau sengaja mencari kematian." Stella menatap Gustav dengan mata yang indah. Dia menemukan kalau pria ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Sebagai mutiara keluarga Xia, Stella sudah melihat semua jenis karakter, bahkan karakter master seni bela diri. Tapi tidak ada orang kuat yang memiliki kemampuan seperti Gustav. Dia tiba-tiba teringat kejeniusan keluarga Qin yang diminta ayahnya untuk menikahinya. Meskipun keluarga Qin adalah keluarga seni bela diri, tetapi Gustav juga tidak buruk sama sekali. Dia bahkan memiliki beberapa harapan kecil di hatinya. Kalau kekuatan Gustav bisa jauh melampaui kejeniusan keluarga Qin itu, apakah dia bisa membuat ayahnya berubah pikiran? Dan setelah berhari-hari, dia merasa bahwa Gustav lebih menarik daripada yang disebut keluarga besar atau jenius. Setidaknya pada saat ini keberadaan Gustav membuatnya merasakan ledakan keamanan. Gustav sudah tiba di depan Stella dan bertanya dengan cemas, "Apakah kau terluka?" Stella menggelengkan kepalanya. "Tidak." Gustav mengangguk. "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Banyak orang yang mengkhawatirkanmu." Bagaimanapun, untuk menemukan Stella, kekuatan seluruh Agoru telah dikerahkan. Dan ketika Gustav datang ke pelabuhan Beilun, dia secara tidak sengaja menemukan beberapa mayat di luar. Jelas seseorang telah menemukan tempat ini. Tetapi karena kekuatannya yang buruk, dia langsung dibunuh oleh beberapa orang lainnya. Karena tidak mungkin seluruh warga kota tidak mengetahui berita tentang Stella. Gustav kemudian mengirim beberapa pesan teks yang meminta orang-orang untuk tidak mencari Stella. Dia juga meminta Raja Nanjiang untuk datang menangani mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu seharusnya bisa menunjukkan siapa yang berada di belakang layar. Tidak peduli kekuatan atau keluarga apa yang ada di belakang layar, Gustav akan menghancurkannya. Tiba-tiba langkah kaki Stella berhenti dan matanya yang dingin dan arogan menatap lurus ke arah Gustav sambil bertanya, "Apakah kau benar-benar seorang seniman bela diri kuno?" Gustav tertegun dan kemudian dia mengangguk. Begitulah kira-kira." Sebenarnya Gustav adalah seorang kultivator, tetapi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Baik dunia seni bela diri kuno maupun dunia kultivasi, keduanya adalah eksistensi yang menghormati kekuatan. Jadi esensinya bisa dianggap sama. Stella ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya kembali, "Lalu, apakah kau tahu keluarga Qin di provinsi Jiangnan?" Gustav mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apakah mereka menyinggung perasaanmu? Aku tidak keberatan membantumu menghabisi mereka." Ketika Stella mendengar bahwa Gustav akan menghabisi keluarga Qin, dia tersentak dan melambaikan tangannya beberapa kali. "Oh, tidak. Aku hanya bertanya dengan santai." Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, di hampir setiap jamuan makan atau pertemuan keluarga, Stella akan selalu mendengar nama keluarga Qin. Untuk semua keluarga di provinsi Jiangnan, kedua kata ini memang menjulang tinggi. Stella belum pernah ke keluarga Qin dan juga belum pernah melihat siapapun dari keluarga Qin. Tapi itu sama sekali tidak menghalangi pemahamannya tentang kengerian keluarga Qin. Kalau Gustav ingin menghancurkan keluarga Qin, itu hampir sama seperti mimpi di siang bolong. Sebenarnya dari lubuk hatinya, Stella ingin menolak kontrak pernikahan ini dan berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan keluarga Xia dan datang ke provinsi Jiangnan ini. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dia menemukan kalau tidak banyak waktu yang tersisa untuknya. Kuncinya adalah objek kontrak pernikahannya adalah keluarga Qin. Begitu dia menolak, bukan hanya sesuatu akan terjadi padanya, tetapi seluruh keluarga Xia mungkin tidak akan ada lagi. Pada saat yang sama di villa keluarga Chen, ada keheningan. Chen Baoguo dan Jiang Yuanli menatap layar lebar yang ada di depan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bahkan merasa seolah mereka sedang dicekik.
7 Grandmaster alam transformasi mereka sama sekali tidak bisa membunuh seorang pemuda berusia 20-an. Benar-benar lelucon. Kalau hal ini diketahui oleh siapapun yang mengembangkan seni bela diri, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi fakta nyata muncul di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa membantahnya. Setelah waktu yang lama, Chen Baoguo adalah orang pertama yang memecah keheningan dan berkata, menurut kekuatan pihak lain, setidaknya dia bisa masuk daftar Grandmaster. Jiang Yuanli mengangguk, tapi menilai dari serangan pihak lain, sepertinya orang itu tidak memiliki keterampilan seni bela diri apapun. Dia hanya memiliki kekuatan penghancur. Aku tidak tahu apakah karena orang-orang itu terlalu lemah sehingga anak itu tidak menggunakan seni bela diri, atau memang karena anak itu tidak tahu seni bela diri sama sekali. Bab 125, Teras Seni Bela Diri. Chen Baoguo juga berkata, ini juga satu-satunya keraguan yang aku miliki saat ini. Anak itu penuh dengan gerakan mematikan, dan metodenya juga kejam. Tapi dari video tadi, kita tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari bocah itu. Bayangkan saja, anak itu baru berusia 20-an, dan dia baru berlatih seni bela diri selama 5 tahun. Bahkan kalaupun dia memiliki bakat yang luar biasa, tidak akan mungkin baginya untuk menjadi lawan kita yang sudah berkultivasi selama beberapa dekade. Jiang Yuanli kembali bertanya, lalu, apakah kau tetap memutuskan untuk menantang orang ini di panggung seni bela diri? Chen Baoguo menatap Gustav yang ada di layar dan berkata dengan marah, tentu saja, dia secara brutal membunuh orang-orangku. Kalau aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa melangkah lebih jauh dalam ranah seni bela diri. Kalau kita membiarkannya melangkah lebih jauh, semua orang akan berpikir kalau keluarga Chen takut pada anak itu. Awalnya aku berencana untuk membunuh anak itu dengan satu gerakan. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan anak itu lumayan bagus. Jadi aku hanya bisa menyiksanya secara perlahan. Jiang Yuanli melirik penampilan Gustav, dan untuk beberapa alasan ada firasat samar di hatinya. Tetapi karena Chen Baoguo telah mengambil keputusan, secara alami dia ingin mendukungnya. Jadi dia memutar matanya dan berkata, kalau anak itu bertarung denganmu, aku akan meminta Penatua Yuan untuk menjadi wasit. Dengan persahabatanku dengan Penatua Yuan, bahkan kalaupun anak itu memiliki peluang untuk menang, dia akan menguranginya menjadi 0. Dalam tantangan platform seni bela diri, akan ada beberapa orang kuat sebagai wasit untuk memimpin pertarungan. Ketika Chen Baoguo mendengar nama Penatua Yuan, dia tersentak dan berkata dengan penuh semangat, mungkinkah maksudmu adalah Penatua Yuan yang pernah memasuki posisi 400 di daftar Grandmaster Tiongkok? Jiang Yuanli mengangguk. Benar sekali. Aku ingin melihat apa yang bisa dimenangkan oleh anak itu. Di apartemen metropolis di kota Agoru, Gustav dan Stella baru saja tiba di rumah, dan sebelum mereka bisa duduk di sofa, pintu rumah sudah dibuka kembali. Ternyata yang masuk adalah Xiaomu. Ibu Stella itu mendatangi Stella dan dengan hati-hati memeriksa setiap bagian tubuh Stella sambil berkata, Stella, apakah kau baik-baik saja? Bagaimana kau bisa tiba-tiba dibawa pergi? Stella mengerutkan kening karena ibunya sangat tidak sopan, tetapi dia masih berkata, Bu, sebenarnya tidak ada apa-apa, itu hanya kesalahpahaman. Xiaomu menaikkan nada suaranya, kesalahpahaman? Lalu dia menatap Gustav dengan dingin. Sebelum kemudian dia berkata kepada Stella, kesalahpahaman macam apa yang akan mendobrak pintu secara paksa dan membawamu pergi? Stella,
Karena orang-orang yang di sini tidak bisa menjamin keselamatanmu, maka kau harus pulang bersamaku sekarang. Ayahmu telah memindahkan 3 orang kuat dari provinsi Jiangnan. Mereka akan cukup untuk melindungimu. Namun Stella dengan tegas menolak. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap tinggal di sini dan tidak akan pergi kemanapun. Xiaomu ingin membawa Stella pergi secara paksa. Tetapi ketika dia melihat tatapan dingin Gustav, dia tidak berani melakukannya. Anak di depannya ini benar-benar sedikit aneh. Aura di tubuh anak ini seolah-olah dia sudah merangkak keluar dari tumpukan mayat. Meskipun berhari-hari telah berlalu sejak Gustav meledak menjadi mesin pembunuh, namun Xiaomu masih merasa berdebar-debar di dalam hatinya. Tiba-tiba Xiaomu memikirkan sesuatu dan berkata kepada Stella, "Stella, kau pasti tahu kalau sebentar lagi adalah hari ulang tahunmu. Kembalilah bersamaku selama beberapa hari, dan setelah ulang tahunmu, kau bisa kembali ke sini kapan saja." Stella merasa sedikit tersentuh. Bagaimanapun juga ibunya sudah banyak mengalah, dan apapun yang terjadi dia tetap harus menghadiri pesta ulang tahun. Xiaomu menambahkan kalimatnya, "Lagi pula, nenekmu mungkin akan datang ke Agoru hari ini untuk merayakan ulang tahunmu. Apakah kau tidak ingin bertemu dengannya?" Ketika Stella mendengar kalimat terakhir ini, dadanya naik turun dan dia berkata dengan penuh semangat, "Ibu bilang nenek juga akan datang? Dia kembali dari luar negeri?" Xiaomu mengangguk. "Aku tidak perlu berbohong padamu untuk masalah ini." Stella menggigit bibirnya dan menatap Gustav. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu, namun Gustav sudah mengangguk dan berkata, "Kau bisa kembali untuk menemui nenekmu. Dan ngomong-ngomong, sampaikan salamku kepada nenekmu. Aku juga akan datang pada hari ulang tahunmu, dan aku akan membawamu kembali ke apartemen ini." Gustav punya alasan kenapa dia berkata seperti itu. Saat ini apartemen Metropolis sudah tidak aman lagi. Adalah pilihan yang baik untuk Stella kembali ke villa keluarga Xia. Terlebih lagi dia bisa melihat betapa Stella sangat peduli kepada neneknya. Tentu saja yang lebih penting lagi adalah karena Gustav harus menyelesaikan sesuatu dalam beberapa hari ini. Dia ingin menghancurkan semua ancaman sejak awal. Pada akhirnya, Stella pun pergi bersama Xiaomu dan yang lainnya. Namun sebelum pergi, dia menyerahkan salinan dokumen rencana pengembangan grup Tiansheng kepada Gustav. Meskipun Gustav tidak mengerti bisnis, tetapi dia juga bisa melihat nilai dari dokumen ini. Stella sebagai presiden grup Huamei dan bahkan anak dari keluarga bisnis papan atas di provinsi Jiangnan, memiliki kontrol yang lebih tinggi atas pengembangan perusahaan dibandingkan dengan Shen Haihua. Gustav baru saja akan membawa dokumen ini ke grup Tiansheng, ketika tiba-tiba seorang bocah lelaki berusia sekitar 10 tahun datang ke pintu apartemen dan bertanya, "Apakah kau adalah paman Gustav?" Gustav mengangguk. Bocah kecil itu berkata, "Paman Gustav, benda ini adalah sesuatu yang diminta seorang kakek untuk kuberikan kepadamu." Anak laki-laki kecil itu menyerahkan surat di tangannya kepada Gustav dan pergi dengan tergesa-gesa. Gustav sedikit mengernyit. Lalu dia membuka surat itu dengan curiga. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui teks di dalamnya. "Karena kau sudah membunuh keluarga Chen-ku, maka kau harus menerima tantanganku untuk bertarung di panggung seni bela diri besok lusa. Kalau kau tidak berani bertarung, kau tidak akan bisa membela orang-orang yang ada di sekitarmu. Tertanda Chen Baoguo dari keluarga Chen." Kalimat terakhir itu jelas merupakan ancaman. Mata Gustav sedikit menyipit. Ketika dia membunuh ayah dan anak keluarga Chen, mereka menggunakan lelaki tua dari Gunung Wuyi sebagai ancaman, dan sekarang lelaki tua itu akhirnya kembali. Dilihat dari kalimat terakhir,
Sepertinya penculikan Stella juga terkait dengan lelaki tua dari keluarga Chen ini. Hanya Grandmaster yang bisa menghindari segalanya, yang bisa membawa Stella pergi. Kalau Gustav tidak menerima tantangan ini, Margaret dan Stella tidak akan merasa tenang. Senyum dingin muncul di sudut mulut Gustav ketika dia berkata, "Karena kau sendiri yang mengirimnya ke pintu, maka aku tidak perlu susah-susah pergi kepadamu." Kemudian Gustav meninggalkan apartemen metropolis dan bersiap untuk pergi ke grup Tianzeng. Begitu dia tiba di bawah, sebuah mobil bisnis hitam berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka dan Jin Lengyan buru-buru turun dan berkata, "Tuan Ye, apakah kau sudah menerima surat tantangan dari panggung seni bela diri?" Gustav tertegun, lalu dia mengangkat surat di tangannya dan berkata, "Apakah ini yang kau bicarakan?" Jin Lengyan menyambar surat itu, lalu membacanya dan seketika ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia hanya bergumam, "Ternyata benar." Gustav berkata dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Bagaimana kau bisa tahu?" Bagaimanapun juga dia baru saja menerimanya. Mungkinkah keluarga Jin juga sudah mendapatkan berita ini? Tapi ini terlalu cepat, bukan? Jin Lengyan buru-buru menjelaskan, "Tuan Ye, panggung seni bela diri telah ada sejak lama. Dan sekarang seluruh kekuatan di Agoru tahu tentang pertempuran antara kau dan Patriark Chen. Panggung seni bela diri di Agoru adalah tempat yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, dan itu belum diaktifkan selama 5 atau 6 tahun. Itu karena di panggung seni bela diri, seorang seniman bela diri pasti akan mati. Chen Baoguo jelas berencana membunuhmu di panggung seni bela diri." Melihat Gustav tidak memiliki ekspresi sedikit pun, Jin Lengyan melanjutkan, "Tuan Ye, surat tantangan dari panggung seni bela diri bisa ditolak. Kau hanya perlu mengabaikannya. Tindakan seperti itu tidak bisa disebut sebagai tindakan pengecut. Itu disebut bisa menilai situasi. Selain itu, kau memiliki keluarga Zhou dan militer di belakangmu. Jadi Chen Baoguo pasti tidak akan berani menyentuhmu." Jin Lengyan berpikir bahwa bujukannya akan berhasil. Tetapi dia tidak menyangka kalau Gustav akan berkata sambil tersenyum, "Kenapa aku harus menolaknya? Aku tidak menaruh Chen Baoguo di mataku karena dia datang untuk mati. Kalau begitu, aku akan membunuhnya." Wajah Jin Lengyan menjadi pucat. "Tuan Ye, kau sama sekali tidak tahu kekuatan Chen Baoguo. Dia melangkah ke ranah Grandmaster lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia telah berlatih di Gunung Wuyi selama bertahun-tahun, dan kabarnya dia memiliki seni bela diri yang kuat saat itu. Bahkan sangat kuat pada saat itu. Karena takut dimata-matai, jadi dia bersembunyi di Gunung Wuyi. Orang kuat seperti itu, bahkan ayahku pun mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Apalagi kau. Kau hanya memiliki satu kehidupan. Jangan bersikap impulsif." Kalau bukan karena pil ramuan Gustav beberapa hari yang lalu, dia pasti tidak akan mau datang jauh-jauh untuk membujuk Gustav. Dia tahu kalau kekuatan Gustav sangat kuat, dan Gustav bahkan bisa membunuh Jiang Wenlin dengan mudah. Tetapi bisakah Jiang Wenlin dibandingkan dengan Chen Baoguo? Keduanya bagaikan langit dan bumi. Begitu Jin Lengyan ingin mengatakan sesuatu, Gustav sudah lebih dulu menyela. "Aku harus pergi ke panggung seni bela diri itu. Pada hari harimau kembali ke gunung, aku akan menodai setengah langit dengan darah." Bab 126, Resume. Jin Lengyan tidak menyangka kalau Gustav begitu gigih. Ini tidak ada bedanya dengan mengirim dirinya sendiri ke jurang kematian. Begitu Gustav menginjakkan kakinya di panggung seni bela diri, dia pasti akan dihancurkan dengan kejam.
Apalagi Gustav hampir tidak memiliki kenalan di lingkaran seni bela diri di kota Agoru. Jadi kalau Chen Baoguo bersekongkol dengan wasitnya, maka Gustav bahkan akan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Jing Lengyan mengucapkan selamat tinggal kepada Gustav sambil menghela nafas panjang. Dia kembali ke mobil dan memutar nomor telepon ayahnya. Tak lama kemudian, Jin Lengyan berbicara di telepon. "Ayah, orang itu tetap ingin pergi ke panggung seni bela diri. Apakah kita masih perlu membantunya?" Ada keheningan di ujung telepon selama beberapa detik, dan kemudian terdengar sebuah suara yang bermartabat berkata, "Kau hubungi saja perusahaan pemakaman. Siapkan peti mati yang lebih baik untuk bocah itu. Kalau kau tidak bisa membalas kebaikannya ketika dia masih hidup, maka kau harus memberinya pemakaman yang terbaik ketika dia mati." Ekspresi wajah Jin Lengyan sedikit berubah. Ini, ayah, bukankah ini sedikit berlebihan?" Suara yang bermartabat itu terdengar kembali. "Berlebihan? Keluarga Jin sudah memberinya begitu banyak kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya sama sekali. Jadi, siapa sebenarnya yang berlebihan? Aku juga menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam urusan Gustav. Bahkan kalaupun anak itu memiliki sumber ramuan pil, memangnya kenapa? Pemuda seperti itu, yang tidak tahu bagaimana menyembunyikan keunggulannya, tidak bisa menjadi panutan." Jin Lengyan mengangguk dengan patuh. "Baik, ayah." Gustav datang ke grup Tianzeng dan baru saja akan naik ke atas ketika ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Ye Lingtian. Suara tergesa-gesa Ye Lingtian langsung terdengar. "Master Aula, apakah kau ingin menerima tantangan Chen Baoguo?" Leon mengernyitkan keningnya. Apakah masalah ini sudah menyebar ke provinsi Jiangnan? Ye Lingtian berkata kembali, "Master Aula, kekuatan Chen Baoguo sangat kuat dan dia setidaknya masuk dalam daftar 600 besar daftar Grandmaster. Apakah kau membutuhkanku untuk mengirim seseorang untuk memenggal kepalanya?" Anak buah Ye Lingtian semuanya ada di provinsi Jiangnan, dan ada banyak orang kuat di antara mereka. Selama Gustav mengangguk, dia tidak akan ragu untuk mengirim master terhebat untuk membunuh Chen Baoguo. Gustav menjawab dengan santai, "Tidak perlu, aku bisa mengatasinya." Ye Lingtian buru-buru berkata, "Master Aula, kabarnya Chen Baoguo masih memiliki seni bela diri khusus di tangannya. Kita tidak bisa menganggap enteng hal ini." Sebelum Ye Lingtian selesai berbicara, Gustav sudah menutup telepon. Begitu dia menutup telepon, Zhou Zhengde juga menelpon. Jelas itu juga berhubungan dengan panggung seni bela diri. Dia ingin membujuk Gustav agar tidak menerima tantangan Chen Baoguo. Tidak hanya mereka, tetapi hampir semua orang yang dikenal oleh Gustav, seperti Bai Libing dan Zhu Rende, juga menelpon. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa optimis akan kemampuan Gustav. Mereka semua berpikir bahwa Gustav sedang mencari kematian. Jadi mereka pun berusaha membujuk Gustav untuk melepaskan tantangan dari Chen Baoguo. Gustav sangat marah, sampai-sampai dia hampir menjatuhkan ponselnya. Bagaimana bisa sekelompok orang ini begitu ambisius dan menghancurkan prestisenya? Untungnya Shen Haihua dan Margaret tidak mengetahui tentang hal ini dan langsung membahas beberapa hal tentang perusahaan. Saat ini grup Tianzeng sudah bernegosiasi dengan beberapa pabrik farmasi di kota Agoru dan kemajuannya menjadi lebih cepat setelah melalui akuisisi. Diharapkan perusahaan sudah memulai jalur produksi pada tanggal 1 bulan depan. Saat ini Shen Haihua berkata, "Tuan Ye, ada masalah besar di depan kita sekarang. Obat-obatan yang kita produksi adalah obat khusus dan sangat sulit bagi negara untuk menyetujuinya. Kami sudah berbicara dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi, dan ketika kami memberitahukan tentang kemanjuran obatnya,
Mereka semua mengira kalau itu adalah omong kosong dan tidak bisa dicantumkan di labelnya, sehingga izin produksi obat tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Bahkan kalaupun persetujuannya berhasil, begitu formulasi obat diajukan, maka kerahasiaan akan berdampak besar. Pada akhirnya, orang-orang di atas sana tidak akan mungkin membiarkan hal semacam ini ada. Gustav berpikir sejenak dan bertanya, apakah kau masih harus pergi ke provinsi untuk meminta persetujuan atas hal ini? Shen Haihua menjawab, bukan hanya ke tingkat provinsi. Proses ini juga akan berlanjut sampai ke pusat. Prosesnya akan sangat rumit. Kalau Tuan Ye tidak keberatan, mungkin kau bisa bertanya kepada keluarga Zhou. Siapa tahu keluarga Zhou memiliki koneksi. Gustav memikirkannya sejenak dan setuju. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan memberimu jawabannya di malam hari. Shen Haihua mengangguk. Baik, Tuan Ye. Shen Haihua tahu betul bahwa tanpa koneksi Gustav, grup Tiansheng sama sekali tidak akan bisa berkembang. Karena Margaret harus bekerja lembur hari ini, maka Gustav pun pulang lebih awal sendirian. Namun, begitu dia keluar dari gerbang, ponselnya kembali berdering, dan itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Gustav langsung menolak panggilan tersebut. Dia berpikir kalau itu adalah panggilan dari orang yang ingin membujuknya untuk tidak pergi ke panggung seni bela diri. Tetapi dalam beberapa detik, telepon berdering lagi, dan dengan jengkel Gustav menerima telepon tersebut. Sebuah suara yang dalam datang dari ujung telepon yang lain. Gustav, ini aku, Yingqing. Keluarlah dan pergi ke arah jam 8. Di situ akan ada van putih dengan kilatan ganda. Kau bisa langsung masuk ke mobil. Setelah mengatakan itu, telepon pun ditutup. Yingqing? Apakah itu adalah pria dari Komando Jiwa Naga? Tadinya orang itu mengatakan kalau dia akan memberi kabar dalam waktu 3 hari. Memangnya sudah berapa hari sekarang? Tetapi sekarang, Gustav sudah memiliki hubungan dengan keluarga Zhou. Jadi tentu saja grup Tiansheng sudah tidak lagi membutuhkan payung Yingqing. Awalnya Gustav berencana untuk mengabaikan Yingqing. Tetapi setelah memikirkannya, Gustav teringat kalau pengaruh utama keluarga Zhou ada di provinsi Jiangnan. Sementara Komando Jiwa Naga adalah tim khusus di tingkat nasional, dan mereka hanya mematuhi perintah kepala Tiongkok. Jadi kekuatannya jelas lebih tinggi daripada keluarga Zhou. Saat ini, bukankah untuk mendapatkan persetujuan obat, grup Tiansheng perlu memiliki koneksi? Kalau dia menggunakan koneksi Komando Jiwa Naga, itu jelas lebih efisien. Memikirkan semua ini, Gustav berjalan langsung menuju posisi yang dikatakan Yingqing. Benar saja, ada sebuah van putih yang diparkir di persimpangan. Dan van putih itu sangat usang. Sama sekali tidak terlihat seperti inventaris yang berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Apakah Komando Jiwa Naga ini tidak termasuk grup elit? Kenapa kendaraan militer mereka terlihat tidak layak? Gustav membuka pintu mobil, lalu langsung masuk dan duduk. Dia menemukan Yingqing sudah duduk di dalam. Yingqing berkata dengan nada yang sedikit meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku memiliki tugas khusus akhir-akhir ini. Tapi aku sudah menanyakan tentangmu kepada pemimpin. Dan sekarang pemimpin ada di kota Agoru. Apakah kau punya waktu untuk pergi sekarang? Gustav mengangguk. Oke. Yingqing menunjuk ke kaca spion dan pengemudi pun menyalakan mesin van. Lalu van bergerak menuju ke arah barat kota Agoru. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke sebuah pangkalan di Agoru dan setelah verifikasi pos pemeriksaan berlapis, mobil pun berhenti di depan sebuah gedung khusus. Yingqing menyerahkan kartu hijau tentara kepada Gustav dan kemudian memerintahkan, Gustav, bawalah kartu tanda masuk ini kemudian ikuti aku. Ketika nanti kau bertemu dengan pemimpin,
Entah itu demi grup Tianzeng atau demi dirimu sendiri. Kuharap kau akan bisa menahan diri sedikit. Bahkan, ada nada yang mengancam di dalam kata-kata Yingking itu. Gustav tidak berbicara. Tidak masalah kalau dia harus menahan diri. Namun kalau pihak lain bertindak terlalu berlebihan, bukan salahnya kalau dia akan bertindak juga. Tidak lama kemudian, Yingking membawa Gustav ke ruang konferensi khusus. Yingking mengetuk pintu dan berkata dari luar, "Aku melapor kepada pemimpin. Aku membawa Gustav bersamaku." Suara agung datang dari dalam ruang konferensi. "Biarkan dia masuk." Pintu terbuka dan Gustav pun masuk. Dengan segera dia melihat seorang pria paruh baya dengan pakaian casual yang sedang membelakanginya. Pria paruh baya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dia melihat keluar jendela. Meskipun pria paruh baya itu tidak bergerak, namun Gustav bisa merasakan kalau pihak lain adalah seorang seniman bela diri yang kekuatannya jelas tidak lemah. Bahkan Gustav bisa merasakan adanya sedikit bahaya. Pada saat ini, pria paruh baya itu berbicara. Gustav Ye, seorang anak laki-laki dari kota Agoru. Ayahnya bernama Ye Tianzeng dan ibunya bernama Jiang Xiaorong. 5 tahun lalu dalam tragedi di Villa Yunhu di Agoru, sebuah keluarga yang beranggotakan 3 orang mati terbunuh. 5 tahun kemudian, Gustav kembali dari kematian dan dia kembali ke kota Agoru setelah melangkah ke ranah Grandmaster untuk membalas dendam dengan membunuh ayah dan anak keluarga Chen, membunuh Yao Jinggu, dan menghancurkan Kingman. Dia juga membunuh putra Jiang Yuanli, keluarga seni bela diri di Agoru. Metode membunuhnya sangat kejam karena dia memadatkan ki untuk membunuh. Beberapa hari yang lalu, dia mendirikan grup Tianzeng dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Zhou di provinsi Jiangnan. Tetapi tetap memusuhi keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.